Baik Bapak Ibu, pada hari ini saya akan memaparkan mengenai 5 posisi kontrol guru di sekolah. Ya, jadi hari ini saya akan mencoba mempresentasikan kegiatan praktik baik saya terkait dengan program guru penggerak yang melaksanakan pada tahun ini. Nah, jadi saya akan berbagi praktik baik mengenai posisi kontrol guru di sekolah dan kemudian segitiga resolusi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada atau yang terjadi di sekolah kita. Baik, jadi posisi kontrol guru ini sebenarnya sudah kita lakukan dan tanpa kita sadari sudah kita laksanakan, namun kita tidak menyadari apakah yang kita laksanakan itu bisa membuat kebaikan bagi siswa atau bahkan bisa membuat siswa menjadi trauma. Nah, jadi posisi kontrol yang pertama yaitu posisi kontrol penghukum. Nah, guru yang berperan sebagai penghukum akan menggunakan hukuman untuk mengontrol perilaku murid. Hukum yang diberikan dapat berupa hukuman fisik maupun verbal. Nah, ini mungkin saya sendiri sewaktu belum menjadi guru penggerak atau belum mengerti materi ini pernah juga melakukan hal-hal seperti ini. Kadang kepada siswa yang tidak bisa melaksanakan tugas yang kita berikan atau perintah, kita cenderung memberikan hukuman berupa fisik atau verbal, seperti contoh seperti ini. Nah, guru yang menghukum murid terkait tidak menjalankan tugas. Kemudian guru yang menghukum murid dengan berdiri di depan kelas dan berbicara saat pelajaran berlangsung. Kemudian guru memberikan nilai buruk kepada murid yang tidak mengikuti ulangan. Bahkan kita bisa mengeluarkan kata, kamu saja yang berbuat salah katanya. Kamu saja yang sering melakukan kesalahan. Nah, itu adalah contoh kontrol guru yang bersifat menghukum. Kemudian kontrol berikutnya, posisi kontrol berikutnya itu posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Nah, guru yang berperan sebagai pembuat merasa bersalah akan membuat murid merasa bersalah atas kesalahannya. Guru dapat melakukan hal ini dengan cara memberikan nasihat dengan membuat murid merenungkan kesalahan. Sebagai contoh, guru berkata kepada muridnya yang tidak mengerjakan tugas, "Nak, apakah kamu tahu bahwa kamu telah mengecewakan orang tua dan gurumu?" Jadi dia mengambil suatu tindakan untuk menenangkan murid, tetapi dalam itu dia akan mengucapkan kata-kata yang seperti itu, sehingga siswa tersebut akan merasa ada kesalahan yang ada di dalam dirinya. Kemudian guru meminta murid yang mencontek saat ulangan untuk menulis surat permintaan maaf kepada orang tua dan gurunya. Nah, hal ini juga bisa menimbulkan rasa bersalah pada murid tersebut. Dan yang ketiga, guru meminta murid yang berkelahi dengan temannya untuk menuliskan perenungan tentang akibat dari perbuatannya. Nah, jadi setelah kita memberikan tindakan seperti ini, diharapkan murid nanti akan mengerti kesalahan yang dibuatnya. Selanjutnya, posisi kontrol yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman. Nah, guru yang berperan sebagai teman akan memperlakukan murid seperti teman sebaya. Guru akan berusaha untuk dekat dengan murid dan memahami masalah-masalah yang mereka hadapi. Sebagai contoh, yang pertama, guru sering mengobrol dengan muridnya di luar jam pelajaran. Kemudian guru ikut bermain dengan murid saat beristirahat. Guru membantu murid memecahkan masalah-masalah pribadi mereka. Nah, ini adalah contoh posisi guru di sekolah sebagai teman. Mungkin tanpa disadari kita semua juga pernah melakukan hal ini. Ya, misalnya kita ngobrol secara pribadi untuk mengetahui
kelemahan atau kekurangan siswa, atau mengetahui apa yang terjadi pada mereka ketika mereka ada masalah dan sebagainya. Namun kalau posisi kontrol sebagai teman ini banyak sekali kelemahannya. Kadang siswa kita menganggap kita sebagai teman, bahkan nanti ketika kita memberikan hukuman itu tidak begitu berdampak besar karena dia telah terlalu dekat dengan gurunya sehingga mungkin sulit untuk mengontrolnya. Ya. Kemudian yang keempat, guru berposisi kontrol sebagai pemantau. Nah, guru yang berperan sebagai pemantau akan memantau perilaku murid dan memberikan arahan jika diperlukan. Jadi ketika murid berbuat salah, dia akan memantau, kemudian akan memberikan arahan yang sesuai jika diperlukan. Jadi guru akan berusaha untuk memastikan bahwa murid mengikuti aturan dan norma yang berlaku di sekolah. Sebagai contoh, guru berkeliling kelas saat pelajaran berlangsung memastikan bahwa murid memperhatikan. Jadi dia memantau keadaan siswanya, apa yang dilakukan sehari-hari atau ketika belajar di kelas. Kemudian guru menegur murid yang berbicara saat pelajaran berlangsung. Nah, dari posisi kontrol pemantau itu, guru bisa langsung menegur ketika ada siswanya yang tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian guru mengingatkan siswa untuk mengenakan seragam sekolah yang lengkap. Nah, ini. Kemudian posisi kontrol yang terakhir yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Jadi guru yang berperan sebagai manajer akan mengelola kelas dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, jadi guru yang berposisi sebagai manajer inilah yang akan kita terapkan dan bagus diterapkan pada kelas-kelas atau sekolah. Jadi guru yang berposisi sebagai manajer ini akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi murid untuk belajar. Sebagai contoh, guru menyusun rencana pembelajaran yang jelas dan terarah. Kemudian guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian yang ketiga, guru memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif kepada muridnya. Jadi ketika siswanya berbuat salah, gurunya bisa memberikan dukungan yang membangun supaya mereka tidak mengulangi perbuatan mereka lagi. Ya, dengan kata-kata yang bijak, dengan umpan balik yang baik, sehingga nanti tumbuh aura positif di dalam diri siswa. Nah, itulah 5 posisi kontrol yang ada dan mungkin belum kita ketahui sama sekali, dan hari ini kita mengetahui ada posisi 5 kontrol sebagai guru di sekolah. Jadi mungkin Bapak Ibu selama ini kita jarang menggunakan posisi kontrol yang kelima. Kalau siswa sedang berbuat salah, mungkin kita sering menggunakan posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Kemudian ada kalanya juga kita berposisi sebagai teman, seperti itu. Nah, jadi mulai hari ini mudah-mudahan nanti ada manfaatnya, Bapak Ibu bisa mempraktekkan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, jadi ketika siswa mendapat masalah, kita bisa mengatasi dengan umpan balik yang positif dan kemudian ada motivasi yang konstruktif sehingga siswa tersebut bisa bangkit dari keterpurukannya atau kesalahannya. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan tadi mengenai posisi kontrol guru di sekolah? Ya, guru sebagai ya, saya rasa itu tak bertahu dekat lah. Nanti akan ulang juga bapak itu nanti karena dia sendiri. Jadi apakah kita lakukan bagaimana cara untuk melakukan supaya anak ini tetap kita berteman tapi tidak manja? Bagaimana cara untuk mengatasinya? Benar Pak. Jadi kalau posisi sebagai teman itu kelemahannya seperti itu. Ketika siswa itu terlalu dekat dengan gurunya, mereka beranggapan sebagainya, sehingga ketika dia berbuat salah,
guru tersebut pun bingung akan memberikan semacam sanksi atau konsekuensi yang telah dibuatnya. Jadi untuk ini kita harus bisa membatasi supaya siswa itu tidak terlalu dekat dengan kita, tetapi kita bisa memposisikan teman itu ketika mereka berbuat salah atau melakukan pelanggaran di sekolah. Jadi sambil jaga jarak sebenarnya, jangan terlalu dekat tapi jangan terlalu jauh, sehingga nanti kalau dengan terlalu dekat juga siswa itu sebetulnya bisa merasa terlindungi dengan apa yang telah kita lakukan. Seperti itu Pak ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini ada kaitan juga dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, sebelumnya saya jelaskan juga segitiga restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemarin sudah saya contohkan atau saya lakukan di sekolah bagaimana penanaman segitiga restitusi terhadap siswa yang terlambat melaksanakan dan siswa yang kedapatan mengulang waktu ulangan. Nah, menerapkan segitiga restitusi ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Ya, yang pertama langkah yakni untuk menstabilkan identitas. Nah, jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Ya, jadi ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh anak tersebut. Makanya bagian dasar restitusi ini memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, nah kata-katanya seperti ini. Anak berbuat salah, maka hal yang kita lakukan, nak, tidak ada manusia yang sempurna, nak. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kita larut dalam menstabilkan emosi dia, supaya anak tidak merasa salah terus menerus. Selanjutnya nanti kita akan membuat hal tersebut. Pasalnya kita dengarkan baik. Berikutnya, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Kita sampaikan, nah, tindakan yang kamu lakukan itu salah, harus diperbaiki. Nah, kita masuk ke kesepakatan kelas yang telah kita buat. Apakah ada kesepakatan kelas yang kita buat sesuai dengan tindakan yang salah? Pasti ada. Nah, ketika ada, kita minta anak tersebut untuk menjelaskan apa-apa saja yang menjadi kesepakatan kelas yang telah disepakati kemarin. Setelah itu baru kita minta petunjuk lagi, minta keterangan dari si anak tersebut apa hal yang harus dilakukan supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, setelah itu kita nanti akan menggunakan tindakan oleh anak tersebut. Maksudnya solusi yang telah dikeluarkan oleh anak tersebut. Jadi dalam hal ini anak tersebut yang sendiri yang memberikan solusi untuk dia berbuat kebaikan lagi dari tindakan yang salah tersebut. Kemudian langkah yang ketiga dari segitiga restitusi tersebut menanyakan keyakinan. Ya, dari kontrol nyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 setelah sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depan, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Nah, jadi ketika kita memulai segitiga restitusi ini, posisi kontrol guru kita masuk posisi sebagai manajer. Itu lebih efektif dan efisien. Dengan begitu, anak merasa kepercayaannya akan kembali setelah melakukan kesalahan yang telah dia buat. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa kita terapkan di sekolah. Memang setiap
piket ini pasti ada kelemahannya. Jadi penting akan kita praktekkan di sekolah untuk membangun atau menguatkan karakter anak supaya tidak berbuat hal yang salah yang sama lagi. Ya, Bu, kira-kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau tanggapan dari apa yang saya sampaikan tadi. Silakan Pak Bu. Ya silakan Bu. Baiklah, di sini melalui penjelasan yang tadi untuk keseharian di lapangan itu sering kita jumpa. Yang pertama tuh memang tidak ada rasa tanggung jawab anak itu terhadap ataupun perintah yang diberikan guru itu salah. Hari ini anak-anak tolong misalnya bersihkan ke kantor ataupun tolong nak bantu untuk misalnya cuci piring ataupun apa. Kebanyakan anak sekarang itu lari Pak ya, lari diperintah dia lari, tak macam dulu. Kalau dulu kan disuruh ibu guru tuh anak-anak suka gitu. Jadi solusinya itu Pak seperti apa? Karena itu memang dijumpai di lapangan. Yang harus kami lakukan sebagai guru untuk meyakinkan anak itu kembali apa kepercayaan anak itu terhadap guru hilang ataupun tidak adanya rasa hormat yang sering dalam rasa dia anak itu untuk bisa. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Memang ketika kita menerapkan sesuai dengan kita, ternyata apa yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan. Untuk hal tersebut, depannya kita buat jadwal bagaimana kita menumbuh karakter seperti yang diinginkan tersebut, tanggung jawab, mandiri, kritis. Kolaborasi kita masing-masing supaya apa yang kita harapkan tersebut bisa betul. Ke depan kita akan mencoba lagi menyusun kembali jadwal kita supaya kita bagaimana sesuai dengan visi misi sekolah yang telah kita canangkan, bagaimana menumbuhkan akhlak mulia pada siswa kita. Salah satunya itulah kita dengan memberikan tanggung jawab pada siswa, kemudian kita berkolaborasi antar guru dalam melaksanakan program-program sekolah yang telah kita canangkan. Kita tidak bisa melepas satu sama lainnya antar guru dan yang lainnya, karena itu nanti berakibat fatal, karena siswa butuh tuntunan supaya mereka tidak salah kaprah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah. Segitiga restitusi adalah salah satu cara menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa dengan proses menciptakan kondisi bagi siswa tersebut untuk memperbaiki kesehatannya sehingga karakter mereka lebih baik ketika kembali ke kelompoknya. Demikian yang saya sampaikan. Apa yang ini maaf, tapi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uti tahu tidak kenapa Bapak memanggil Uti kemari? Nah, tadi sewaktu ulangan di kelas, Bapak lihat tadi Uti ada melihat pekerjaan temanmu atau mencontek. Benar tidak, Uti? Nah, jadi Uti, jadi setiap manusia itu pasti pernah berbuat kesalahan. Begitu juga Bapak pernah juga melakukan hal yang sama. Tetapi dalam hal ini Bapak tidak ingin menyalahkan Uti.
Bapak ingin mencarikan solusi yang terbaik supaya Uti tidak berbuat hal yang sama lagi. Jadi tentu Uti memiliki alasan mengapa mencontek ketika ulangan tadi. Tadi malam saya tidak belajar, Pak. Kenapa Sam tak belajar? Saya ikut orang tua saya pergi ke rumah sampai hari, Pak. Oh begitu. Ya ya ya. Jadi karena kelalaian tadi Uti tidak bisa mengikuti atau menjalankan ulangan dengan baik. Uti masih ingat tidak keyakinan kelas kita yang kita buat pada awal semester kemarin? Apa itu nak? Tidak boleh mencatat pekerjaan teman. Nah, jadi kalau Uti sudah mengerti dengan apa yang Uti sampaikan dan yakin, kira-kira apa tindakan atau perubahan yang ingin Uti lakukan setelah ini? Mempersiapkan diri dengan belajar pada malam hari. Oke, jadi sebenarnya Uti, selain kita mempersiapkan diri pada malam hari kita belajar, ada hal juga yang bisa kita lakukan. Kita bisa membuat catatan kecil pada buku. Ya, jadi dengan catatan kecil kita bisa mengetahui tadi apa saja yang akan kita lakukan pada keesokan harinya. Ya, atau kita bisa bertanya dengan teman-teman supaya tidak lupa ketika ada tugas yang harus dikerjakan. Baik Uti, kalau Uti sudah yakin dan mengerti dengan apa yang harus Uti lakukan, kira-kira kapan Uti mau melakukan apa yang Uti udah ucapkan tadi? Mulai hari ini, Pak. Baik Uti, jadi mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan tadi bisa memperbaiki diri mulai hari ini dan seterusnya. Uti bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya, menjadi anak yang berbakti pada orang tua, menjadi kebanggaan orang tua, berprestasi. Uti ya, siap untuk berubah lebih baik lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan Uti siap bisa mengubah kegiatan Uti menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Tos dulu kita. Terima kasih Uti ya. Uti boleh kembali ke kelas. Ya, mulai. Assalamualaikum, saya Alia Adriana Azhara. Alhamdulillah, setelah mendapatkan nasihat melalui segitiga restitusi, saya menjadi lebih nyaman untuk melaksanakan tugas di sekolah. Terima kasih. Saya Widya Putri. Kemarin saya dipanggil oleh Pak Susanto. Saya kira akan mendapat hukuman dari kesalahan yang saya lakukan. Ternyata tidak. Saya mendapatkan nasihat melalui penerapan segitiga restitusi. Saya menjadi lebih nyaman dan semangat untuk belajar. Terima kasih.
mengusulkan. Selanjutnya, mari doakan juga. Jangan makan dalam kelas saat jam istirahat. Berarti kalau jangan makan, berarti jam bermain, berarti tidak boleh juga makan di dalam kelas. Baik, ini saja dulu. Ini hal-hal yang kita sepakati. Kira-kira sepakat tidak dengan yang kita buat ini? Pertama, jangan memilih teman. Sepakat? Sepakat. Kemudian, jaga ketertiban kelas. Sepakat? Sepakat. Sebelum masuk berbaris dengan rapi. Sepakat? Kemudian menjaga ketertiban kelas. Sepakat. Jangan bermain di kelas pada saat jam istirahat. Sepakat? Kemudian datang tepat waktu. Sepakat? Membuang sampah pada tempatnya. Sepakat? Ya. Dan selanjutnya kita lihat dari kalimat positif atau keyakinan tulis yang telah buat ada nilai positif juga atau ada nilai kebalikannya. Apa nilai kebalikannya? Masing-masing. Jangan memberi teman. Apa nilai kebalikannya? Kalau kita tidak boleh memberi teman, apa nilai kebalikannya? Saling menyayangi boleh. Saling menyayangi. Menyayangi. Nah, saling menyayangi, saling menghormati. Jadi kalau kita ada teman yang memiliki kelainan fisik atau kekurangan, tidak boleh kita olok-olok, tidak boleh, ya, tidak harus sayang dan saling olok-olok. Kemudian menjaga ketertiban kelas. Contohnya apa bisa? Tidak boleh ribut, apalagi waktu kapan tidak boleh ribut? Waktu belajar, pinter, ya, tertib, nilai kebalikannya tertib. Kemudian sebelum masuk berbaris dengan rapi, apa nilai kebalikannya? Tidak apa itu? Disiplin, berbaris dengan rapi sebelum kelas, ya, masuk tertib juga supaya tidak berserakan. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Apa nilai kebalikannya yang kita oleh?
menjaga kebersihan kelas. Siapa? Siswa dan juga guru juga harus menjaga kebersihan kelas. Sama dengan kamu. Kemudian jangan bermain di kelas serta jam istirahat. Nah, ini berlaku semuanya. Baik siswa maupun guru tidak boleh bermain di dalam kelas. Dan dalam berlaku siapa nih? Siswa saja. Nah, nanti kalau siswa saja misalnya datang jam 7, jam 11, jam 7 guru datang tepat itu tidak sama-sama. Jadi datang tepat waktu itu harus dilaksanakan oleh siswa dan guru. Motor sama kartu tempatnya sama, baik siswa maupun guru. Jadi inilah kesepakatan kelas yang telah kita buat dan harus kita lakukan, kita lakukan mulai kapan? Mulai besok kita harus bisa mempraktekkan apa yang telah kita yakini bersama tentang kesepakatan kelas yang kita buat. Siap untuk melaksanakannya? Siap untuk melaksanakannya? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti dengan ini kita bisa menjadi lebih baik lagi. Belajar kita menjadi tertib, aman, lancar, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Bapak Guru mudah dicerna oleh kita karena kita telah meyakini apa yang menjadi kesepakatan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi implementasi pemahaman saya terkait budaya positif. Semoga apa yang saya lakukan dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Selain itu juga, saya juga mempunyai kesempatan untuk membagikan pemahaman saya dan pengalaman kepada guru-guru yang ada di sekolah saya. Semoga apa yang saya sampaikan nantinya bermanfaat bagi guru tersebut dan sekolah serta dunia pendidikan. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.